Oke, thank you. Jadi kita mulai. Nah, untuk minggu yang pertama ini santai-santai aja, kita belum belum bicara dalamnya nih, belum bicara yang terlalu berat nih. Nah, jadi buat teman-teman, kita sekarang belajar tentang reservoir simulation. Oke, modeling atau simulasi itu sebenarnya involve atau terpakai di sepanjang hidupnya si reservoir itu gitu ya. Yang awalnya masih di tahap eksplorasi gitu ya, kita lihat seismiknya gitu ya. Kemudian kita mulai ngebor-ngebor sumur gitu ya, kita develop itu si lapangannya. Kemudian setelah sumurnya udah banyak dan kita mendapatkan persetujuan untuk mengembangkan lapangan tersebut, ada plan of development, POD-nya sudah di-approve oleh Kakak Migas, kita produksikan gitu ya. Nah, selama ini kita butuh mengeluarkan biaya. Oke, kita butuh investasi. Nah, nggak mungkin dong kita investasi tapi kita nggak dapat kembaliannya gitu ya, nggak dapatkan keuntungan gitu ya. Kita butuh keuntungan dan keuntungan itu berasal dari berapa jumlah oil and gas yang kita jual. Oke, gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, sebenarnya lapangan saya bisa memberikan saya berapa ribu barel atau berapa juta barel kalau saya ngebor sekian sumur atau kalau saya ngebor sebanyak ini gitu ya. Jadi kita butuh semacam prediktor yang bisa memberikan kita forecasting, oh kamu ngebor di titik ini, kamu ngebor 10 sumur, atau kamu melakukan enhanced oil recovery, kamu produksikan 30 tahun, kamu dapat berapa? Nah, kita butuh sesuatu yang memberitahu kita itu. Nah, ada banyak nih sebenarnya yang bisa memberikan kita ide itu. Yang pertama adalah analogi. Analogi ini adalah menganalogikan si reservoir A yang kita handle sekarang dengan reservoir tetangga dia. Misalnya saya punya lapangan A, lapangan baru, greenfield. Tapi di samping dia, sekitar 5 kilometer atau 10 kilometer dari dia, ada lapangan lain, lapangan B, yang sudah brownfield, yang sudah tua, dan sudah saya kembangkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya bisa mengambil data-data di lapangan B untuk saya pakai di lapangan A. Kenapa? Karena saya belum punya data banyak. Saya masih di tahap eksplorasi. Gitu ya. Saya di tahap eksplorasi, saya belum punya banyak data logging, data petrofisik, saya belum punya banyak. Data core saya belum punya banyak. Tapi saya sudah harus membuat forecasting. Berapa reserve-nya, berapa nanti pressure-nya, dan berapa uh, productivity-nya gitu ya. Data itu dari mana? Ya data dari analogi lapangan sebelah. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada lapangan di sebelah dia yang cukup dekat, kita bisa pakai itu untuk menjadi analogi. Gitu ya. Tapi dengan kita sudah mendevelop di suatu reservoir, sudah banyak sumurnya, data kita makin banyak dong. Nggak boleh lagi kita pakai analogi. Karena bisa jadi analogi ini jauh dari realitanya. Oke? Setelah itu gitu ya, setelah let's say kita sudah berproduksi 5 tahun gitu ya, kita sudah berani confident nih untuk pakai metode lain, DCA, Decline Curve Analysis, atau material balance gitu ya. Jadi mereka ini 2 dan 3 ini metode analitik yang cukup simpel gitu ya. Yang penting kita tahu data pressure, yang penting kita punya data produksi secara berkala gitu, kita update, udah deh, kita bisa pakai itu decline curve. Kita bisa hitung tuh material balance-nya gitu ya. Nah, yang paling primadona yang bisa memberikan perhitungan yang makin akurat gitu ya, makin makin eh, apa namanya representatif sebenarnya reservoir simulation gitu ya. Karena decline curve atau material balance itu menganggap reservoir kita itu sama seperti tangki yang homogen semuanya gitu ya. Jadi kayak satu tangki, satu tank, ada sumur di situ berproduksi berapa performanya. Itulah asumsi decline curve analysis dan material balance. Gitu ya. Jadi mereka sebenarnya terbatas dan asumsinya terlalu ketat. Reservoir simulation tidak menganggap reservoir kita sebagai satu tangki, tapi sebagai suatu area lebar yang memang punya karakteristik yang berbeda-beda di satu titik dengan titik yang lain. Gitu ya. Makanya
Kalau data kita banyak, melimpah, loggingnya banyak, seismiknya ada, produksi ada, pressure ada, dan ada orang yang ngerjain, udah deh kita lakukan reservoir simulation. Gitu ya. Jadi ini yang memberikan yang paling representatif di antara metode-metode yang lain. Nah, jadi ini apa namanya? Menggunakan analogi ya. Ini kita bahas yang analoginya dulu untuk estimasi recovery factor. Oke, jadi seringkali gitu ya, suatu reservoir itu kita pengen tahu recovery faktornya. Nah, kita nggak bisa menunggu 30 tahun untuk mendapatkan jawaban itu. Gitu ya. Jadi seringkali kita punya dugaan awal, guess awalnya recovery faktornya berapa. Gitu ya. Untuk reservoir saya seperti ini. Dan untuk dapat jawaban cepat, saya pakai analogi. Makanya analogous uses for benchmarking for major field gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, benchmarking itu penting banget tuh untuk industri ini gitu ya. Dan kita mengambil data analogi dari lapangan-lapangan lain. Misalnya kira-kira seperti ini. Kalau fracture karbonat gitu ya, dengan microscopic displacement efisiensi sekian, dengan makroskopik efisiensi sekian, dan dia fracture reservoir, bisa dapat let's say sampai 20% recovery factor sampai 30 something recovery factor gitu ya. Ada nih analoginya gitu. Ya oke, boleh itu untuk angka awal gitu ya. For estimation, for RF estimation, for prospect evaluation. Jadi ini kita ngomong masih evaluasi prospeknya gitu ya. Boleh analogi-analogi seperti ini gitu ya. Dan tugas ini yang saya berikan ke adik-adik kelas kalian gitu ya. Gimana benchmarking untuk lapangan major field gitu ya misalnya. Atau misalnya saya punya reservoirnya good sand gitu ya. Artinya permeability-nya bagus gitu ya. Sandstone reservoir permeability-nya oke, good sand gitu ya. Dan saya hitung nih, saya punya prediksi kalau displacement efisiensinya sekian dan sweep efisiensinya sekian, saya mampu recovery factor tuh 40%. Untuk oil reservoir 40% tuh sudah dewa banget, sudah bagus banget gitu ya, 40% gitu. Apalagi sampai 60%. This is very good. Tapi teman-teman bisa lihat, untuk reservoir yang tight, yang low permeability, yang memang saya minta teman-teman review papernya, itu recovery faktornya cuma 10%. Gitu ya. Artinya 90% oil ketinggalan masih di reservoir kalian. Walaupun sudah produksi puluhan tahun. Tapi tunggu dulu, ini masih analogi. Ini masih teknik prediksi yang sangat-sangat basic gitu. Selama belum ada simulasinya, saya nggak akan terlalu confident. Ya ini ya tutup mata 10% gitu. Tapi belum tentu CEO saya mau gitu. Kita punya lapangan gede nih Richard gitu. In place-nya gede nih. In place teman-teman mungkin udah tahu ya, cadangan awalnya. In place-nya gede nih Chat gitu. Masa kita cuma ngambil 10% aja gitu kan. Improve lagi dong gitu. Mana simulasinya? Oh, misalnya sudah simulasikan. Oh, bos ini perlu nih, bos. Ini bisa nih, bos. Kita produksi. Tapi ada syaratnya nih, bos. Based on simulasi saya ada syaratnya nih, bos. Apa syaratnya? Kita ngebor 1.000 sumur, bos. Dan semua sumur harus di fracturing, bos. Tapi dari simulasi kayaknya oke. Nanti CEO-nya akan, oke. Yang penting saya udah ada simulasinya, kamu jago, oke, let's go, kita invest. Gitu ya. Jadi pentingnya seperti itu teman-teman, simulasi gitu ya. Instead of hanya analogi. Nah, ini decline curve analysis seperti yang saya bilang, ini tuh tool yang basic banget, yang cukup relatif gampang gitu ya. Yang penting kalian sudah punya data produksinya gitu ya. Dan kalian dengan historical productionnya kalian bisa memforecast entah performanya eksponensial, hyperbolic, atau harmonik, atau seperti apa. Yang penting kalian punya history production-nya, dan sekarang kalian bisa memforecast produksi sumur ini. Jadi teknik ini bisa dipakai untuk forecasting level sumuran, atau grup beberapa sumur, atau seluruh reservoir. Jadi misalnya hari ini, Februari 2021, reservoir saya menghasilkan 10.000 barel oil per day. Berapa lama lagi dia hidup reservoir saya kalau hari ini 10.000 barel per day? Bisa kita forecast pakai teknik ini.
gitu ya. Oh, ternyata decline curve saya mengatakan reservoir kita masih lama ini hidupnya nih, produksinya masih bagus. Oke, good gitu ya. Jadi ini salah satu juga teknik kita untuk memforecast masa hidup atau performa sebuah reservoir. Oke, kuncinya ini apa namanya? eh, yang penting data produksi kita cukup untuk kita bisa ngambil trendingnya. Oke, sebentar ya. Oke, oke, nextnya decline curve analysis, material balance analysis. Oke, material balance analysis ini eh, kalau secara equation kayaknya lebih menakutkan ya. Tapi sebenarnya ini sama juga cukup simple gitu ya. Yang penting kita sudah punya data yang lengkap, data produksi lengkap, data pressure-nya lengkap, dan kita masukkan ke dalam Excel atau ke dalam simulasi kita, dan di dalam simulasi itu sudah ada mesinnya ya, mesin perhitungannya yang isinya adalah persamaan aljabar ini, udah kita masukkan aja semua historinya, dapat deh kita bisa forecast performa dari reservoir kita. Tapi dengan catatan, material balance analysis ini mengasumsikan reservoir kita itu sebagai satu tangki. Artinya sama homogen semuanya. Porosity-nya di seluruh reservoir dianggap sama. Permeability-nya dianggap sama. Pressure-nya dianggap sama. Which is nggak realistik. Reservoir kita itu sangat heterogen umumnya. Permeability di titik ini beda dengan permeability di titik yang lain. Makanya material balance analysis ini jangan dijadikan satu-satunya tool untuk kita, gitu ya. Jadi, okay, good, you can do decline curve analysis, that's very good. You have material balance analysis, that's better, gitu ya. Tapi kalau reservoirmu heterogen, hati-hati, karena bisa jadi material balance memberikan hasil yang tidak akurat. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita reservoir simulation, tapi tinggal 1 menit lagi nih. Oke, kita mulai lagi ya. Siap. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang material balance analysis gitu ya. Jadi dia menganggap reservoir kita itu satu tangki yang homogen gitu ya. Artinya satu properti itu sama di segala titik di dalam reservoir kita. Kalau reservoirnya homogen, memang cukup homogen gitu ya, permeability-nya bagus, porosity-nya bagus, dan lain sebagainya, seringkali memang kita cukup nih dengan material balance analysis, kita sudah cukup nih untuk mematchingkan kondisi di reservoir kita gitu. Tapi ada kalanya gitu ya, ketika reservoir kita heterogen banget gitu ya, artinya satu titik di sini dengan titik di daerah zona lain di dalam reservoir kita, itu akan memiliki hasil yang berbeda gitu, properti yang berbeda gitu, karakter yang berbeda. Makanya butuh simulasi. Nanti akan saya tampilkan juga mengapa mampu reservoir simulation itu menganalisis heterogenitas itu, gitu ya. Nah, reservoir simulation itu sendiri itu adalah sebuah tool, sebuah alat yang didevelop dengan mengkombinasikan aspek-aspek fisik, matematika, reservoir engineering, serta computer programming untuk kita memprediksi performa dari reservoir hidrokarbon tersebut gitu ya. Under various operating strategies gitu. Jadi ketika kita sudah ngeset nih uh, operation atau operating strategi, misalnya tekanan dasar sumur saya segini, laju alir yang saya inginkan segini gitu ya. Laju injeksi yang saya inginkan segini, sumur yang saya bor segini. Itulah maksud dari under various operating strategies gitu ya. Kalau kita sudah set semua sesuai dengan keinginan kita bisa memprediksi performa dari reservoir kita gitu ya. Dan dari situ kita akan gain insight gitu ya. Kita akan mendapatkan insight mengenai bagaimana recovery prosesnya dari reservoir kita gitu ya. Jadi misalnya kita punya lingkaran ini, itulah simulasi gitu ya. Di dalam simulasi ini kita akan masukkan data, parameter, model matematika ke dalam simulator itu atau komputer program itu gitu ya. Dan dia nanti akan memberikan result, outcome,
dan outcome ini ya akan menjadi sebuah objek yang nanti jadi data kembali gitu ya. Jadi datanya ini akan masuk lagi ke dalam komputer program, ke dalam simulator, dan proses ini akan terjadi terus-menerus sampai ujung prediksi kita gitu ya. Jadi misalnya kita apa namanya memprediksi reservoir saya berproduksi 30 tahun lagi, dia akan menghitung terus sampai stop di 30 tahun lagi gitu. Jadi inilah reservoir simulasi, intinya sama saja dengan model-model yang lain atau dengan metode lain, kita masukkan data, parameter, di dalam dia itu sudah tersimpan mathematical model gitu ya, dan nanti dia akan mengenerate result sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, ini is very skema yang sangat simple. Lebih besarnya lagi kira-kira seperti ini, flow-nya gitu ya. Jadi ini penting teman-teman sebagai konsep yang harus teman-teman pahami. Jadi di dalam modeling dan simulasi sebuah reservoir itu ada yang namanya static information, ada yang namanya dynamic. Yang namanya static artinya dia tidak bergerak. Misalnya geologi reservoir tersebut, geofisiknya gimana gitu ya. Kemudian geochemistry dia, petrofisik dia. Artinya kita bicara tentang batuan si reservoir kita tok. Batuannya aja yang statik, porosity-nya berapa, litologi atau jenis batuannya gimana, permeability-nya bagaimana. Itu semuanya aspek-aspek statik gitu ya. Yang kita dapatkan dari mana? Dari seismik, misalnya itu aspek geofisikanya gitu ya. Dari seismik, dari logging, misalnya itu petrofisiknya gitu ya. Dan dari data core, batuan core gitu ya. Semoga teman-teman sudah tahu. Itu kita masukkan gitu ya di dalam geologic model, geophysical model, geochemical model, petrofisik model. Kita masukkan di bagian data. Tapi kita juga punya dynamic information, artinya informasi-informasi yang dynamic gitu. Kita masukkan ke dalam si model ini. Misalnya apa yang dynamic ini? Tentu saja fluida. Misalnya kita sudah punya laboratorium analisisnya, PVT analisisnya. Kita masukkan data fluid model gitu ya. Production logging model misalnya gitu ya. Kalau kita punya data production logging, well test model gitu ya. Misalnya kita sudah punya production rate, kita punya data tekanan, data pressure, kita punya data temperatur, kita masukkan semuanya itu ke dalam data gitu ya. Dan juga geomechanical model gitu ya. Geomechanical ini apa namanya? Di titik pertemuan antara statik dengan dynamic gitu ya. Jadi dia dikatakan statik iya karena dia ngomong tentang batuan, tapi dia juga dynamic juga gitu karena dia sangat bergantung kepada tekanan gitu ya, atau kepada stres, tegangan yang terjadi dalam reservoir kita. Terus kalau teman-teman juga melakukan injeksi tracer, itu juga bisa kita masukkan. Nah, semua data-data ini, oh tentu saja production data juga ya. Setelah kita punya data-data ini, kita integrasikan semuanya gitu. Istilahnya kita masukkan semuanya itu ke dalam apa yang namanya model, reservoir model gitu ya. Reservoir model ini artinya rumahnya dulu, si reservoir bodinya dulu nih. Belum kita produksikan nih. Belum kita produksikan, kita ngomong tentang asal mulanya dia dulu. Itulah kita sebut model reservoir. Gitu ya. Model reservoir ini apa namanya sangat-sangat sangat-sangat detail gitu ya. Artinya perhitungannya itu akan sangat banyak. Nah, kalau perhitungannya sangat banyak dan dia sangat detail, artinya nanti lama gitu ya kita hitungnya, dan seringkali kita nggak mau perhitungannya terlalu lama, makanya kita lakukan apa yang namanya upscaling. Ini proses yang akan kita bahas di chapter lain, upscaling gitu ya. Intinya reservoirnya ini mau disederhanakan gitu ya. Dari yang awalnya reservoirnya itu terdiri dari banyak sel ya, sel atau grid, selnya itu bisa berjuta-juta grid gitu ya, berjuta-juta sel, artinya berjuta-juta unit perhitungan gitu ya. Nah, kita upscaling, jadi tidak jadi berjuta-juta tapi jadi puluhan ribu aja gitu ya. Kita lakukan upscaling dan dia siap untuk masuk di simulasi. Oke, jadi model itu kayak ketika kita ngomong model tuh lebih kayak
statiknya gitu. Jadi kayak dia sebelum diproduksikan, dia belum diganggu-ganggu nih. Jadi si reservoirnya toh kita upscaling, sekarang dia siap disimulasikan gitu ya. Baru kita masukkan ke dalam simulasi model ini production data, data produksi, laju alir, laju injeksi, data pressure gitu ya. Kalau ada temperatur silakan, dan dia akan melakukan history matching. Bener nggak uh, apa namanya perhitungan simulasi matching nggak, sama nggak dengan data aktual? Itu jadi dia akan melakukan history matching gitu ya. Kalau sudah matching antara aktual dengan data perhitungan simulasi, artinya simulasi kita sudah siap untuk forecasting gitu ya. Dia sudah dikalibrasi istilahnya gitu ya. Jadi history matching ini untuk mengkalibrasi si reservoir model ini gitu ya. Kalau dia tidak matching, reservoir modelnya harus kita utak-atik lagi. Misalnya mungkin porosity-nya harus kita ubah lagi gitu ya. Atau data-data tertentu harus kita modifikasi sampai akhirnya dia matching. Kalau sudah matching, udah terkalibrasi, baru kita masukkan development skenario kita. Development skenario kita ini ngomongnya misalnya kalau si simulasi model ini saya pasang sumur baru, 10 sumur baru, saya produksikan, nah reservoir saya akan berproduksi berapa lama, gitu ya. Seperti itu. Kalau saya punya sumur sebanyak ini, tekanannya nanti bagaimana? Apakah tekanannya habis cepat atau seperti apa? Atau misalnya saya mau melakukan enhanced oil recovery, gimana nanti hasilnya, gitu ya. Itu bisa dinamakan development skenario. Nanti dia akan melakukan prediksi gitu ya. Dia juga bisa di-combine dengan pipeline dan facility model gitu ya. Jadi kita mengkonekkan reservoir dengan surface facility gitu ya. Dia kita combine-kan untuk memprediksi field performance. Jadi performa lapangan, bukan cuma performa reservoir. Kira-kira seperti itu. Nanti terakhir kita masukkan model-model ekonomi kita gitu ya. Misalnya kita sudah punya nih data data prediksi laju oil kita berapa ribu barel sampai 30 tahun lagi. Nah, sekarang tinggal kita hitung ekonominya nih. Misalnya kita masukkan biaya pemboran, biaya workover, biaya hydraulic fracturing, biaya enhanced oil recovery, biaya water flood. Kita masukkan semuanya itu, cost-nya kita masukkan, dan produksi kita hitungkan gitu ya. Nanti akan ada ekonominya, barulah keluar. Dari situ kita akan membuat reservoir management decision untuk pengembangan lapangan kita berikutnya gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, manfaat atau cara kerja dari simulator atau simulasi ini. Apakah ada pertanyaan untuk yang ini? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Jadi reservoir model itu kalau kita mau coba simpelkan, itu sebenarnya terdiri dari beberapa modeling, gitu ya. Yang pertama adalah geological model. Jadi si reservoir ini secara geologik kita modelkan, gitu ya. Dan yang namanya model, dia tersusun dari apa yang namanya grid, gitu ya. Grid itu satu kotak lah. Jadi misalnya teman-teman melihat model ini, sebenarnya kalau teman-teman menyoroti ini lebih besar, dia tuh tersusun dari banyak sekali grading. Satu grid itu satu unit perhitungan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Di dalam satu grid ada persamaan-persamaan matematika gitu ya. Jadi eh, reservoir ini yang mau kita modelkan dalam bentuk persamaan matematika, dan persamaannya itu terkandung di dalam masing-masing grid. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi geological model di dalam masing-masing grid itu ada perhitungannya dan ada propertinya. Sudah ada angka porosity di situ, sudah ada angka permeability di situ, sudah ada data tekanan di situ gitu ya, di dalam grid kita. Kemudian jadi itu geological model. Terus kita juga punya flow model gitu ya. Jadi kita memodelkan aliran itu kira-kira seperti apa di dalam reservoir kita gitu ya. Jadi di dalam flow model ini dia mendeskripsikan bagaimana fluida itu mengalir di media berpori gitu ya, di poros medium, karena kita tahu batuan reservoir kita itu poros gitu ya, artinya dia punya pori-pori. Nah, artinya di dalam flow model ini kita harus
combine gitu berbagai hukum-hukum termodinamika, hukum-hukum aliran, hukum-hukum mekanika fluida gitu ya. Dengan masing-masing apa namanya kondisi dia gitu ya. Masing-masing boundary condition atau closure relation gitu ya. Dan teman-teman kalau ngelihat ini persamaan matematika yang generalnya gitu ya. Ada simbol-simbol yang mungkin teman-teman kurang apa namanya kurang familiar gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah persamaan yang sering kita lihat gitu. Cuman ini dia buat dalam bentuk yang lebih general gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi intinya model aliran tuh penting. Kita memodelkan aliran Darcy flow gitu ya. Darcy equation, teman-teman nanti akan teringat lagi gitu ya dengan persamaan-persamaan Darcy seperti itu. Itu jadi kita udah punya model geologi, kita juga punya model aliran, oke, kita juga harus punya model sumur, gitu ya. Karena sumur ini yang merupakan tempat terjadinya flow in and out of the reservoir. Aliran masuk artinya kita punya sumur injektor, air masuk melalui sumur. Flow out artinya kita punya sumur producer, kita produksikan keluar dari reservoir kita, gitu ya. Dan di dalam sumur ini gitu ya kita punya wellbore, kita punya flow control device gitu ya. Dan apa namanya kita juga mungkin kalau kita bagus gitu si simulatornya kita bisa combine juga dengan surface facility. Jadi connect antara subsurface antara reservoir dengan kondisi permukaan, misalnya dengan separator, dengan flow line, dengan pipeline dan sebagainya gitu. Jadi reservoir modeling itu kalau makin lengkap itu bagus. Kita modelkan dari geologiknya sampai ke sumurnya gitu. Nah, sekarang kita belajar dulu di geologic model. Oke, ketika kita melakukan modeling geologik, kita harus mengetahui asal mulanya sedimentasi dari batuan yang mau kita modelkan. Untuk geological modeling, bukan kita yang bikin sebagai reservoir engineer atau sebagai petroleum engineer. Ini lebih dibikin oleh teman-teman kita dari geologis. Gitu. Jadi geologik, mereka yang membuat modeling ini dan mereka akan mereview, mempelajari sedimentary reservoir kita di masa lampau itu kira-kira seperti apa. Tapi kita tetap perlu punya knowledge sedikit lah untuk ini, karena kita akan bisa meraba-raba memprediksi karakter reservoir kita kira-kira seperti apa based on sedimentasi dia. Gitu. Jadi teman-teman geologi kita bisa aja ngomong reservoir kita dulu itu swamp atau reservoir kita dulu itu delta atau dia itu dulu fluvial atau reef atau turbidite atau slope dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini tuh titik-titik sedimentasi dulunya evaporate, lacustrine, fluvial atau kayak sungai gitu, alluvial atau lagun gitu ya atau beach. Dulunya itu seperti itu tapi sekarang jadi reservoir dan punya tentu saja karakter yang beda-beda. Kalau turbidite artinya dia di sekitar laut dalam, oke. Okay? Laut dalam artinya dia banyak shale. Gitu misalnya kayak gini. Kan kita tahu ya, sedimentasi itu batuan itu awalnya kan dari darat-daratan. Misalnya dari sini karena gravitasi dan karena berbagai proses di masa yang lampau, batuan itu turun dari hulu sampai ke hilir ke bawah. Nah, batuan yang besar akan stop di daerah daratan karena dia berat gitu ya. Batuan yang besar dia akan stop di daratan. Tapi batuan yang kecil akan terbawa angin, terbawa hal-hal lain sampai dia ke daerah pantai dan laut. Batuan-batuan kecil. Dan batuan-batuan yang paling kecil itu adalah shale. Yang paling lembut, yang paling kecil, yang lama-lama jadi clay atau jadi shale dan itu punya permeability yang kecil. Dan itu larinya karena dia kecil, dia pergi sejauh mungkin dan lama-lama jatuh menumpuk di laut dan jadilah turbidite reservoir gitu ya. Karena berbagai proses yang terjadi di masa lampau jadilah turbidite. Dan kalau kita ngebor offshore, kita uh, tojos nih reservoir turbidite, kita akan tahu oh permeability-nya nggak bagus misalnya, challenging. Ya karena memang secara sedimentasi dia turbidite gitu ya. Atau kita punya fluvial nih berliku-liku gitu ya. Dulunya fluvial ini sungai gitu ya. Sungai yang keisi-isi dengan batuan yang cukup besar
permeability-nya gitu ya, karena dia di daratan yang ternyata bagus nih permeability-nya gitu, performanya bagus, oilnya banyak kita dapatkan gitu ya. Jadi reservoir engineer juga perlu tahu sedimentasi rock, tapi nanti geologik lah, geologis teman-teman kita yang akan membuat modelnya. Ini mereka akan mempelajari nih hal-hal ini. Ternyata reservoir kita dulu glasial, aluvial dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini juga sama representasi yang lain untuk memperlihatkan gitu ya bahwa eh, batuan reservoir itu berlayer-layer, ada banyak lapisannya ya, karena ya peristiwa sedimentasi tadi gitu ya, berlapis-lapis. Jadi ada yang flat plain, dan nanti di sini kita temu batuan-batuan mud, ada yang lapisan sand, yang biasa jadi reservoir tuh sand ya, sand reservoir, dan bawahnya lagi ada yang gravel gitu, yang kayak kerikil-kerikil kayak gitu. Jadi kita harus tahu sebagai engineer, dan kita harus menguasai nih kondisi reservoir kita. Kalau kita punya mudstone seperti ini, kita bisa expect permeability kita kecil, aliran kita nggak terlalu bagus. Tapi kalau kita sand, kita tahu kita punya reservoir yang pori-porinya cukup oke, dan biasanya pori-porinya oke, artinya permeability-nya juga oke, laju alir kita bagus nih, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu sebagai engineer, kita juga punya sense seperti itu. Nah, bicara lebih jauh tentang geologic model, tentu aja ada yang terjadi namanya patahan atau fault. Dan itu juga harus dimodelkan oleh teman-teman kita geologis gitu ya, untuk mereka membuat geological model. Ada yang patahannya seperti ini, normal deep slip, reverse deep slip, gitu ya, atau strike slip, deep slip, whatever lah. Kalau sudah terlihat di seismic, gitu ya, dan mereka melihat profil kemungkinan ada fault, ada patahan, dari logging juga kebaca seperti itu, oke, di geological model mereka akan membuat seperti itu. Bagi kita sebagai engineer, pentingnya fault ini itu penting. Ada nggak yang bisa memberikan opini mengapa uh, fault ini penting bagi seorang engineer? Ada yang mau volunteer memberikan opini mengapa pengetahuan tentang keberadaan fault ini penting? Namanya fault itu penting sekali bagi reservoir engineer gitu ya, dan kita bisa tahu keberadaan fault itu misalnya ketika kita melakukan well test analysis gitu ya, atau well testing atau pressure transient analysis. Thank you so much Dian. Nah, lebih lanjut nih gitu ya, kita mengetahui geological model dulu. Kita tahu reservoir kita itu ada berbagai macam strukturnya, ada yang simple gitu ya, structural trap, anticline. Di sini kita punya gas, oil, di bawahnya juga bisa ada aquifer, dan di atasnya biasanya ada impermeable rock atau cap rock gitu ya, yang biasanya yang atas ini shale. Sering terjadi anticline, tapi banyak juga reservoir kita itu adalah hasil dari stratigraphic trap. Jadi tidak ada anticline, tapi terjadi yang namanya unconformity atau pinch out gitu ya. Jadi kita punya reservoir, tapi di samping kiri, kanan, atas reservoir itu shale. Shale ini abu-abu yang gelap ya, gitu ya. Karena dia punya shale di kanan, di kiri, dan di atas, oil tidak bisa lolos ke permukaan, dan akhirnya oil lolos terperangkap di sini. Oilnya yang warna coklat ini gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, ini juga penting, dan teman-teman geologis kita akan memodelkan, dan kita udah bisa tahu nih batas-batas reservoir saya. Saya bisa mengetahui apa namanya in place dia, cadangan dia, kita bisa tahu. Reservoir juga bisa seperti yang saya bilang tadi, fault. Ada patahan di sini, oke, ada patahan, dan seringkali patahan ini membuat blok yang kanan tidak berkomunikasi dengan blok yang kiri, atau bisa berkomunikasi tapi terbatas. Seperti itu ya. Itu semuanya sangat penting. Atau kalau kita juga punya salt dome seperti ini, impermeable salt. Gitu. Jadi tiba-tiba dalam suatu waktu tertentu di masa lampau ada peristiwa tektonik sehingga lapisan garam, lapisan impermeable salt tiba-tiba nonjok dan terbentuklah kira-kira profil anticline seperti ini. Itu semua penting dan perlu dimodelkan supaya kita tahu batasan reservoir kita, karakter reservoir kita,
fault ada di mana, dan nanti itu semua menentukan performa reservoir kita, gitu ya. Dan yang namanya engineer nggak cuman butuh kita baca buku, nggak cuma butuh kita lihat simulasi atau lihat peta dari reservoir kita juga perlu membayangkan visualnya di permukaan itu seperti apa. Seringkali ada kalanya terbentuk outcrop di permukaan, gitu ya. Ini adalah outcrop dari batuan sedimentasi di Norway, dan dia panjangnya itu sekitar 100 meter. Outcrop ini adalah uh, munculan gitu ya, atau perwakilan dari apa yang sebenarnya ada di subsurface, gitu ya, ada yang di bawah tanah sebagai reservoir. Nah, dengan melihat outcrop, gitu ya, dengan melihat apa yang terlihat di permukaan, kita bisa membayangkan probably atau maybe reservoir saya di bawah tanah kira-kira seperti ini. Litologi dia, heterogeneity dia, karakter dia kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa membayangkan nih, batuan saya kira-kira seperti ini. Pelapisan dia dari bawah ke atas kira-kira seperti ini. Jadi melihat hal ini kita punya insight. Yang biasanya ke lapangan ketika masih baru eksplorasi, ketika awal-awal banget belum di develop gitu ya suatu lapangan, geologis akan pergi ke lapangan, dia akan melihat outcrop, dan dia akan melihat, oh ini kita punya outcrop, ini cocok dengan apa yang kita sudah baca di seismik, gitu ya. Dari sini dia melihat, oh ternyata ada beddingnya ini turun gini gitu ya, menurun ke kanan miring, dan di sini lapisan yang ini beda dengan lapisan yang ini, beda lagi dengan lapisan yang atas. Itu memberikan geologis insight dan juga petrofisis insight mengenai bagaimana reservoir di bawah untuk nanti dia akhirnya dia modelkan. Gitu ya. Ada juga yang kayak gini teman-teman. Ada yang crossing apa bentuk profilnya seperti ini, ada yang bentuk profilnya seperti ini gitu ya. Ini adalah layer geological structure atau struktur geologi yang berlayer-layer, berlapis-lapis, yang terjadi pada skala besar. Yang kiri ini skala besar, terlihat ya layering dia ya, berlapis-lapis. Tapi ternyata juga terlihat dalam skala yang kecil. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya ada layering di sini, di skala kecil. Nah, ini dilihat ini perbandingan skala dengan pengukur gitu ya, dengan mistar gitu kira-kira seperti itu, dengan meteran terlihat nih. Dan ini memperlihatkan bahwa fitur-fitur dari geologik itu bisa terlihat secara besar, large scale, atau bahkan bisa kita temukan juga di skala kecil. Dan ini memberikan kita insight mengenai sifat atau heterogenitas si reservoir kita. Mengapa sih ini Pak Richard atau Sir Richard bicara terus tentang karakter reservoir, property reservoir, heterogeneity reservoir? Because that's our issue gitu. Itulah isu kita, itulah barang kerjaan kita, itulah yang seringkali jadi problem kita. Jadi harus itu yang terus kita soroti ya. Propertinya gimana, nanti performanya gimana. Properti menentukan performa. Ya, properti reservoir menentukan performa reservoir. Jadi keep in mind seperti itu, ya teman-teman harus tahu. Tadi saya bilang kita akan memodelkan geological model, tapi kita juga akan memodelkan flow model. Kita akan modelkan aliran dia. Dan aliran di dalam reservoir itu merupakan problem yang multi scale. Ya, aliran terjadi pada skala mikrometer. Artinya pada skala pori-pori. Gitu ya. Ketika kita memperbesar aliran di dalam pori-pori gitu dengan mikroskop gitu ya. Atau misalnya kita menjadi molekul yang kecil gitu ya, dan kita masuk ke dalam guanya pori-pori, kita akan melihat itu ada peristiwa fluid dynamic di situ, fluid mekanik di situ, ada fluid flow di dalam pori-pori microscale, dan itu sebenarnya ada perhitungannya. Tapi juga aliran itu terjadi pada skala desimeter sampai meter. Ini pada level sumuran, wellbore, atau pada level layer by layer dari setiap layernya gitu. Itu terjadi aliran juga gitu ya. Dan yang jelas terjadi aliran di across entire reservoir. Artinya seluruh reservoir, di dalam reservoir yang gede yang berkilo-kilometer itu juga terjadi aliran. Oke,
Jadi ini picture ini memberikan kita uh, apa namanya clue gitu bahwa aliran itu terjadi pada level pori-pori sekecil ini mikrometer, dan aliran itu terjadi juga dari ujung ke ujung yang berkilo-kilometer, beribu-ribu meter gitu ya. Jadi uh, dan parahnya batuan pori reservoir porous rocks are heterogeneous, heterogen di segala skala. Di skala kecil dia juga heterogen gitu ya. Artinya misalnya nih ya, di bagian kiri ini pori-porinya bagus nih ya, karena ada daerah-daerah hitam. Di kiri bagus porositinya. Tapi kalau kita melihat di kanan atas nggak ada pori-pori gitu ya. Dia heterogen gitu. Artinya di sini aja kita nggak bisa sama ratakan, apalagi di seluruh reservoir. Bisa saja di daerah kiri ini permeability-nya bagus. Wah, sumur ngalir gampang. Kita ngebor aliran deras, ribuan barel. Tapi kalau kita pergi ke kanan misalnya, ternyata permeability-nya kecil. Harus di fracturing dulu. That can happen, that always happen gitu ya. Jadi itulah mengapa material balance nggak cukup. Karena material balance tutup mata dan dianggap satu reservoir ini satu tangki. Kalau simulasi dia tahu di sini kita punya properti seperti ini, di sini kita punya properti di seperti ini. Artinya performa di sini dengan performa di sini beda. Kita bisa simulasikan dan kita lihat sumur di sini akan beda laju alirnya dengan sumur di sini di kanan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sama juga flow di poros media itu merupakan problem yang multi scale gitu ya. Jadi ini scale pori-pori gitu ya. Level pori-pori kalau memang simulator kita sangat akurat, dia bisa mengconsider level mikrometer seperti ini, dan dia kita masukkan ke dalam skala yang lebih besar, itu facies model gitu ya. Artinya kita memodelkan facies yang ada dalam reservoir kita. Facies itu merepresentasikan pengendapan si batuan itu gitu. Misalnya ada facies yang mewakili fluvial, ada facies yang mewakili delta gitu ya. Tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan pengendapan si reservoir. Itu semoga teman-teman sudah mempelajari di mata kuliah geologi kemarin gitu ya. Dan juga kalau kita punya core, kita juga bisa modelkan, dan itu kita gabung dengan facies model menjadi geological model. Inilah yang saya bilang tadi reservoir model, gitu ya. Dan ini uh, skalanya sudah makroskopik gitu ya. Ini udah beribu-ribu meter. Nah, teman-teman bisa ngelihat ada daerah biru, ada daerah kuning, gitu. Ada daerah hijau, di bawah ada daerah merah. Ini merepresentasikan perbedaan karakter dari reservoir tersebut. Misalnya ini adalah data property, data porosity. Artinya misalnya yang kiri atas ini porosity-nya kecil, yang kanan ini porositasnya better. Yang paling bagus porositasnya warna merah misalnya gitu ya. Ini bisa memperlihatkan, oh reservoir kita heterogen banget ya. Kalau kita punya sumur di atas, laju alirnya pasti nggak bagus gitu. Kalau saya yang pasang sumur di sini, pasti bagus. Atau kalau teman-teman pengen jadi drilling engineer, yang akan jadi salah satu yang kalian concern adalah kalian bisa nanya ke reservoir engineer, nanti kita ngebor kita ngebor di mana guys gitu, kita ngebor sumurnya di mana guys, di kiri atau di kanan? Oh di kanan. Oh kalau di kanan ini agak susah nih karena low permeability kan. Iya gitu. Jadi lu harus hati-hati ketika lu desain pemboran lu. Atau kalau kita di daerah yang sini, wah ini high permeability nih kan, betul gitu. Kalau high permeability takutnya ketika kita drilling terjadi loss. Oh harus hati-hati tuh. Berarti ketika lo bikin desain lumpur pemboran lo, hati-hati jangan sampai ada yang mudah apa namanya, mudah loss gitu ya. Atau kalau ternyata di sini ada patahan, nah itu juga harus dipertimbangkan karena drilling di daerah patahan itu lebih berbahaya lagi. Itulah jadi gitu ya. Nah, geological model ini gradingnya bisa berjuta-juta. Artinya komputer kita akan melakukan perhitungan bagi berjuta-juta sel. Itu akan pusing komputer kita dan bisa hang atau bisa crash. Makanya kita lakukan upscaling.
Gitu. Jadi kita yang awalnya kita punya berjuta-juta, yang juta-juta itu kita average kan, kita rata-ratakan sehingga sekarang grading kita nggak berjuta-juta tapi sisa puluhan ribu. Memang ketika kita merata-rata, ketika kita upscaling, pasti akan ada error. Namanya juga merata-rata gitu ya. Yang namanya rata-rata itu kan artinya kita tidak terlalu akurat. Kita cuman pukul rata, kita rata-ratakan. Tapi nggak apa-apa. Karena dengan kita lakukan upscaling, kita bisa memiliki perhitungan yang makin cepat. Dari yang awalnya untuk yang model ini kita butuh berbulan-bulan, dan bahkan berbulan-bulan dan sudah hampir selesai tiba-tiba crash, bisa gawat gitu ya. Tapi dengan simulation model, walaupun kurang akurat, tapi saya punya bisa dapat jawaban simulasi saya dalam 2 jam gitu ya. Running dia calculating gitu ya. Dia bisa memberikan result dalam 2 jam misalnya atau setengah jam. Cepat, jadi decision kita juga cepat. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Oke, thank you ya. Aku lanjut. Yes, sir. Ya, thank you. Nah, jadi ini kira-kira ini reservoir simulation kita dapat teman-teman lihat bahwa si model ini dia lebih fokus mengebor atau mengembangkan sumur apa si reservoir dengan pemasangan sumur masih di tengah-tengah atau di daerah puncak gitu ya. Puncak atau dia kristal gitu ya. Kenapa? Karena seringkali oil and gas itu numpuk di puncak-puncak gitu ya. Di daerah sini terlihat ya puncaknya. Makanya banyak pengeboran di sini. Tapi ketika di sini sudah habis, bisa jadi manajemen akan mengatakan, oke, kita sekarang fokus ke daerah yang lebih barat, di daerah western atau di daerah barat. Di sini kan juga ada puncak tuh, ada kristal. Harus kita tojos satu sumur di sini, kita lihat dulu nih, ada nggak oil and gas di sini. Kalau ada oil di sini, bagus. Seperti itu. Atau daerah yang di sini, gitu ya. Jadi intinya dengan simulasi kita bisa tahu di mana letak-letak oil berada, gitu ya. Jadi reservoir simulation leading to prediction of reservoir behavior. Reservoir simulasi membantu memprediksi perilaku reservoir kita. Oke, tapi hati-hati. Simulasi reservoir itu seringkali sangat subjektif. Artinya, engineer yang satu atau geologis yang satu akan memberikan hasil atau analisa yang beda dibanding dengan engineer atau geologis lain yang melakukannya. Oke, jadi ini ada engineering judgment, ada geologist judgment, gitu ya. Itu sangat berpengaruh kepada uh, proses learning dia, gitu. Memang ada engineer yang jago, ada yang biasa-biasa aja, ada geologis yang punya jam terbang tinggi, ada yang biasa-biasa aja. Dan kalau ini bikin simulasi bisa beda. Gitu. Jadi itu harus jadi hati-hati. Dan juga seringkali simulator satu dengan simulator lain itu beda. Ada simulator yang lebih akurat ketika dia buat geomekanik. Ada simulator yang lebih akurat kalau dia melakukan enhanced oil recovery. Jadi beda-beda. Itu makanya jangan kita jadi terlalu dalam tanda petik fanatik sama satu model atau sama satu software. Karena kalau kita hanya bisa di si software itu aja, tiba-tiba industri memunculkan software baru yang lebih murah, yang lebih populer, itu kita bisa gawat. So let's flexible. Jadi dalam kuliah kita membuka nih realitanya itu kira-kira seperti apa. Dan teman-teman sudah tahu dari sekarang simulasi itu secanggih apapun dia itu bisa jadi sangat subjektif dan beda simulator satu dengan simulator lain. Misalnya kita punya reservoirnya sama, datanya sama, kita masukkan ke merek satu, kita lakukan juga di merek dua, itu bisa beda hasilnya. Jadi itu maksudnya ya. Nah, dan currently saat ini simulator yang available di industri secara komersil itu hanya mampu uh, mengadres gitu ya atau menangani masalah yang very limited. Nggak bisa yang terlalu solusi segala problem dia berikan, nggak bisa. Jadi seringkali dia limited. Misalnya saya punya merek satu, dia nggak bisa misalnya mengantisipasi peristiwa-peristiwa geomekanik. Misalnya reservoirnya runtuh atau patahannya kebuka lagi. Ada simulator yang nggak bisa memprediksi itu. Jadi itu
realita dari reservoir simulation. Nah, yang jelas, simulasi itu garbage in dan garbage out. Artinya, kalau yang masuk sampah, yang keluar juga akan sampah. Gitu. Jadi, bukan berarti dewa nih si simulasi ini. Kalau kita masukkan datanya salah, data-data yang kita masukkan itu yang tidak benar, ujung-ujungnya akan hasilnya akan salah. Jadi misalnya di picture ini kita masukkan nih data logging, kita masukkan data well test, kita masukkan data coring gitu ya. Tanpa terlalu mikir, yang penting kita masukkan aja nih. Yang penting sudah bikin simulasi itu udah hebat banget kok, orang-orang sudah kagum gitu ya. Ini kita udah di label sebagai engineer keren gitu karena bisa simulasi. Tapi sebenarnya kita cuma membuatnya ya gitu-gitu aja, tidak kita kritisi, tidak kita cek akurasinya. Hasil yang dikeluarkan itu bisa jadi nggak benar. Gitu ya. Jadi sebagai engineer, sebagai geologis, sebagai petrofisis, kita harus mereview semua data, kita melihat data yang benar, yang tidak benar, kita masukkan ke dalam simulator data yang benar saja. Makanya saya pribadi yakin setiap engineer itu adalah data scientist, gitu ya. Setiap reservoir engineer, reservoir simulator, atau petroleum engineer pada umumnya adalah data analis, data scientist, data analis. Jadi kalau seringkali terkenal gitu ya, data science, atau data analis gitu ya, atau data analytics, data scientist, jangan buru-buru iri karena kita itu data analis, kita data scientist. Jadi be confident, setiap simulasi, setiap perhitungan yang kita lakukan itu pasti berasal dari data. Dan di dalam petroleum industry kita itu menghandle ribuan bahkan mungkin puluhan ribu data. Gitu. Jadi kita udah kebiasa banget dengan main data banyak. So kita itu adalah data scientist dan data analis, gitu ya. Makanya menjadi seorang petroleum engineer sebenarnya memprepare kalian untuk industri yang lebih lebar. Bisa kerja di bank, bisa jadi data scientist, kita bisa jadi data analis karena udah kebiasa menghandle data yang banyak. Asalkan kita memang rajin belajar gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, simulasi itu garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, yang keluar juga sampah gitu ya. Jadi harus kita sebagai engineer kita pilah-pilah yang benar. Ini historinya dari tahun 50, tahun 70 itu udah keluar model-model yang simple gitu ya. 2 dimensi, 3 dimensi simulasi sudah ada. Masih simple geometri, tidak yang fancy-fancy banget, dan masih black oil, belum bisa yang komposisional gitu ya, untuk mengestimasi koning gitu ya. Tahun 70, tahun 80 sudah keluar komposisional. Artinya tahun 70, tahun 80 kalau mau lakukan simulasi EOR, Enhanced Oil Recovery, udah bisa nih, karena untuk melakukan EOR, dia perlu komposisional dan thermal model, dan juga miscible model gitu ya. Tahun 80 sampai tahun 90 udah makin banyak lagi nih reservoir yang patahan, fracture reservoir udah bisa dimodelkan, patahan-patahan juga udah bisa nih dengan special grading di bagian fault gitu ya. Graphic interface-nya juga makin bagus nih gitu ya. Jadi udah enak lah simulator melihat si software-nya ini udah makin bagus gitu ya. Sumur-sumurnya juga kompleks sumur, kompleks well juga bisa dimodelkan. Tahun 90 sampai sekarang udah makin banyak lagi macam-macamnya inovasi dalam simulasi. Dan nanti tahun-tahun mendatang mungkin ada yang lebih dewa lagi, lebih jago lagi gitu. Jadi kita harus prepare dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan praktis yang ada. Nah, sebenarnya saya sudah mengulang-ulang ini, tapi nggak apa-apa kita hadirkan dalam bentuk tulisan biar teman-teman lebih paham lagi. Jadi modeling dan simulasi itu punya beberapa purpose, punya beberapa tujuan untuk mengestimasi performa lapangan, menghitung cadangan, kita juga bisa merencanakan development, artinya kita bisa rencanakan pasang berapa sumur, enhanced oil recovery atau water injection, water flood itu bisa. Ini juga bisa untuk memvisualisasi, jadi membantu kita lebih kebayang reservoirnya itu gimana. Kemudian sama volumetric calculation, jadi kita bisa menghitung cadangan atau menghitung isi awal reservoir kita,
planning pemasangan sumur, peletakan sumur di mana, probability-nya bagaimana, juga misalnya kita melakukan seismic modeling itu juga bisa. Juga ini mensupport untuk economic dan operational decision, gitu ya. Jadi misalnya kita butuh kita butuh menganalisa keekonomiannya dari suatu lapangan, bisa banget dengan simulasi. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan ini, reservoir engineer itu membutuhkan apa aja sih, gitu ya. Kita butuh pertama understand reservoir dan fluid behavior. Reservoir kita dan fluida kita, perilakunya gimana. Kita juga perlu mengkuantifikasi ketidakpastian, gitu ya, uncertainty-nya, gitu. Siapa yang bisa yakin permeability kita di reservoir itu berapa? Dengan akurasi 100%. Nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa tahu laju alir sumur kita 20 tahun lagi itu berapa banyak? Nggak ada yang tahu. Makanya kita perlu kuantifikasi uncertainty. Karena tidak ada certainty, kepastian 100% di dalam perminyakan. Tidak ada. Gitu ya. Karena nggak bisa kita lihat barangnya. Nggak bisa kita lihat. Itu jauh beribu-ribu meter di bawah reservoir, di bawah tanah. Jadi itu semua uncertain dan kita perlu kuantifikasi ketidakpastian. Kita juga perlu membuat beberapa hipotesis atau skenario-skenario untuk nanti kita coba dengan simulasi kita. Kita juga bisa harus asimilasi data-data yang ada kita review, kita bersihkan atau kita hitung-hitung ulang, gitu ya, supaya nanti kita masukkan ke simulator kita. Kita juga perlu optimize recovery prosesnya, gitu. Jadi misalnya recovery faktornya terlalu kecil, mungkin saya perlu pasang water flood, mungkin saya perlu pasang enhanced oil recovery, mungkin saya perlu ngebor lebih banyak. Reservoir engineer harus nge-propose, merencanakan semua itu untuk bisa membuat simulasi yang bagus seperti apa. Oke, ini semua masih introduction ya teman-teman. Jadi semua yang akan kita temui dalam satu semester ini kita bahas kupas-kupas sedikit-dikit di kelas pertama ini, gitu ya. Nah, di dalam reservoir simulation kita tahu reservoir tuh very complex, sangat heterogen, gitu ya. Jadi kita harus udah wanti-wanti dengan segala kompleksitas yang ada. Oke, jadi kata seorang expert in reservoir simulation, dalam simulasi reservoir, pertanyaannya itu bukan apa, jadi bukan apa somethingnya gitu, apa reservoirnya itu apa, laju alirnya itu berapa. No, pertanyaan pertama yang paling penting adalah bagaimana dan how much, gitu ya. Nah, kompleksitas dari pertanyaan itu dan juga jumlah data dan reliability dari data yang ada, jumlah datamu berapa, reliability datamu bagaimana, seberapa percaya kamu dengan data kamu, gitu ya. Itu nanti pada akhirnya akan menentukan seberapa sophistication of the system to be used. Jadi datamu yang kamu punya dan seberapa percaya kamu dengan data itu akan menentukan kamu akan pakai simulator yang secanggih apa. Kalau datanya udah dikit, datanya tidak akurat, datanya banyak yang error, nggak perlu kita pakai simulasi yang terlalu canggih, terlalu dewa, karena sama-sama aja, hasilnya juga akan nggak bener. Kenapa? Karena datanya dikit, gitu ya. Reservoirnya satu lapangan bola gitu, tapi sumurnya atau data loggingnya cuma satu sumur, data coringnya cuma satu. Nah, nggak cukup gitu untuk merepresentasikan seluruh reservoir kita, gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Kita harus melihat data-data kita yang ada seperti apa. Nah, misalnya nih ya, kita mau bikin model atau enggak? Kita mau bikin simulasi atau enggak? Kita lihat dulu dari heterogeneity-nya. Dia high heterogeneity, atau low heterogeneity. Oke, misalnya nih, kalau berdasarkan fluida yang ngisi dia, kalau gas, dry gas gitu ya, cenderung kiri. Ya, cenderung lebih mudah dan nggak perlu sebenarnya dimodelkan gitu ya. Makin ke kanan makin kompleks. Misalnya gas basah atau gas kondensat atau oil
apalagi heavy oil, ini penting banget, makin ke kanan makin penting dimodelkan. Terus drive mechanismnya, kalau dia cuma depletion, nggak ada aquifer, nggak ada gas cap, itu mudah lah, nggak perlu kita modelkan capek-capek gitu ya. Tapi kalau dia makin ke kanan, misalnya dia punya aquifer, dia punya water injection, atau bahkan gas dan steam injection, makin wajib dia dimodelkan. Kalau heterogeneity-nya simple, kita punya gas reservoir, tidak ada aquifer, tidak ada gas cap, udah embal aja cukup, material balance saja cukup. Dianggap reservoir itu satu tangki homogen, gitu ya kira-kira. Tapi makin ke kanan, sebentar ya. Oke, makin ke kanan itu makin wajib kita modelkan supaya kita punya estimasi forecast yang makin penting, makin akurat gitu ya. Nah, ada banyak elemen, ada beberapa elemen dari reservoir simulation gitu ya. Ada geological description, kita ada perhitungan yang deterministik, ada yang probabilistik. Deterministik ini artinya kita punya satu angka aja, misalnya porositasnya berapa, satu angka itu dia porositasnya. Cadangannya berapa, cadangannya ada satu angka, misalnya 1 juta barel, udah segitu. Atau 20.000 barel, udah segitu. Itulah deterministik. Tapi ada juga yang probabilistik, artinya kita kasih range. Saya tidak yakin angka cadangannya berapa gitu ya. Apakah dia 10.000 barel atau 20.000 barel, saya nggak tahu satu angka yang pasti. Tapi saya bisa punya cukup keyakinan bahwa cadangan saya itu ada pada rentang 30 sampai 70.000 barel. Artinya dia memberikan range, dia memberikan rentang. Gitu. Itu namanya probabilistik. Terus juga berdasarkan tipe fluida, ada dua simulasi, black oil dan komposisional. Dan juga reservoir drive mechanism juga akan menentukan simulasinya. Nah, ini tadi yang saya bahas, deterministik atau probabilistik. Kalau deterministik, itu bisa dibilang semua necessary data itu kita udah tahu. Makanya kita bisa confidence, prediksi saya satu angka saja udah benar gitu ya. 20.000 barel. Seperti itu. Dia juga can tell exactly what is going to happen once the system start. Artinya dengan deterministik dia seolah-olah udah yakin banget apa yang terjadi kalau saya simulasikan. Gitu ya. Misalnya apa nih yang deterministik? Gitu ya. Misalnya mengkonversi dari 1 feet jadi berapa meter itu deterministik aja karena kita udah tahu feet ke meter tuh bagaimana konversinya. Gitu. Tapi ini example yang sangat sederhana gitu ya. Dan juga misalnya nih yang deterministik, the process of calculating the output is deterministic process gitu ya. Jadi bagaimana kita menghitung gitu ya, misalnya hitung volumetric, hitung cadangan, itu adalah prosesnya itu deterministik. Apa kali apa gitu ya. Nah, kalau dalam probabilistik, itu ada elemen of chance. Karena kita nggak tahu pasti, kita ada unsur ketidakpastian, ada unsur opportunity, unsur peluang di situ ya, dalam probabilistik. Jadi probabilistik ini, dia tidak bisa melihat exactly, gitu ya, tapi dia tahu possibility-nya, gitu ya. Contohnya apa sih probabilistik itu yang paling gampang? Coba aja gitu ya, kita gelindingkan sebuah dadu, ini harusnya dice gitu ya, roll a dice until it comes sampai yang muncul tuh angka 3 gitu ya. Kita nggak pernah tahu pada rolling keberapa 3 itu akan muncul gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu pada rolling keberapa angka 3 itu muncul, tapi kita tahu gitu ya bahwa dalam setiap kali rolling angka 3 itu punya probability muncul sebanyak 1/6 gitu. Itulah yang namanya probabilistik gitu ya. Bedanya probabilistik sama deterministik. Dan itu akan terjadi ketika nanti kita melakukan simulasi reservoir. Nah, simulasi reservoir itu adalah gabungan antara deterministik dan probabilistik. Deterministik itu misalnya kita mendesain, kita define, kita tentukan geologinya gimana, sedimentologinya gimana. Berdasarkan data-data yang ada, menurut saya
geologi dia tuh begini, batunya itu batuan sandstone atau batuan karbonat atau batuan limestone atau batuan shale. Dia dia ngomong begitu gitu ya. Dia determine bahwa reservoir saya sandstone gitu ya. Itu sisi deterministiknya gitu ya. Atau sedimentasinya seperti ini, itu deterministik. Tapi banyak juga kita stokastik atau probabilistik. Jadi stokastik sama probabilistik itu sama. Stokastik itu misalnya seperti apa? Dia lebih banyak ngomong tentang properti atau geostatistik. Jadi misalnya reservoir saya luas selebar lapangan sepak bola, gitu ya. Nah, saya tidak pernah bisa tahu uh, porosity di seluruh reservoir saya tidak akan pernah bisa tahu, gitu ya. Seberapapun saya banyak ngebor sumur dan saya punya data porosity di semua sumur itu, saya tetap tidak bisa tahu penyebaran, profil persebaran atau distribusi porosity seluruh lapangan. Misalnya daerah-daerah yang warna hijau ini. Dia nggak akan pernah bisa tahu dengan pasti bahwa hijaunya itu seperti ini penyebarannya. Jadi penyebaran ini, teman-teman, penyebaran ini, yang warna hijau di sekeliling ini, itu pada dasarnya itu hanyalah probabilistik. Ini bukan hal yang pasti. Ini di sini ada hijau banyak, tiba-tiba biru, itu hanya probability. Itu hanya mungkin, gitu ya. Jadi tidak ada kepastian dalam penyebaran ini, makanya kita jangan terlalu confident banget, gitu ya. Makanya dia ngasih range. Bisa jadi porositasnya itu kayak gini, tapi bisa jadi kayak tempat lain juga. Seperti itu. Jadi ada deterministic modeling, ada stochastic modeling, ada yang namanya physical modeling, ya, atau physical data analysis. Ini simpelnya ya cuman analisis aja gitu. Analisis petrofisik, analisa well data gitu ya. Atau analisa seismik dari geofisik. Dia sudah ada data loggingnya udah gimana gitu ya, gamma ray-nya gimana, density log-nya gimana, sonic log-nya gimana. Ya udah, aku hitung aja dengan persamaan-persamaan yang ada, selesai. Nggak perlu bikin uh, probabilistiknya bagaimana gitu. Nah, jadi simulasi adalah gabungan dari semua itu. Oke, di sini kita tinggal sekitar 13 menit lagi. Ada nggak yang mau bertanya? Oke, saya coba clearkan dulu ya. Jadi, oke, mungkin ya di mute dulu ya, supaya nggak feedback. Oke, jadi gini maksud saya, bukan berarti komputer kita dipakai selama 20-30 tahun, enggak. Maksudnya adalah kita bisa memforecast uh, perhitungan 20-30 tahun, profilnya itu bisa dia hitung. Oke, sama misalnya teman-teman bikin decline curve analysis dengan Excel. Kalian kan bisa aja memprediksi laju alir sumur saya, laju alirnya di tahun 2030 atau 2050, kalian kan bisa prediksi dengan Excel. Ya maksudnya seperti itu, Ruben, gitu ya. Jadi dengan settingan reservoir sekarang saya bagaimana, sumurnya seperti apa, laju alirnya gimana, tekanannya gimana, performa 30 tahun lagi saya bisa hitung sekarang. Itu maksudnya. Bukan berarti komputer saya harus hidup selama 30 tahun, gitu ya. Dan biasanya perhitungan yang dilakukan, gitu ya, oleh simulasi itu mungkin sekitar setengah jam atau 2 jam udah selesai dia ngitung gitu. Misalnya kalau teman-teman kan sering kali yang kita perhitungan cepat yang kita lakukan kan dengan kalkulator. Kita hitung 1 tambah 1, nanti akan muncul loh, 1 mikrodetik akan muncul, 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan Excel, sama, A dikali B muncul langsung, kita tekan enter, dia muncul. Tapi itu kenapa? Karena perhitungan matematika, formulanya simple, 1 tambah 1, 2, 1 mikrodetik, si kalkulator kita bisa keluarkan angkanya. Tapi perhitungan simulasi reservoir itu banyak iterasinya, gitu ya. Iterasi itu perhitungannya lama karena dia muter-muter, tidak sesimpel straightforward 1 tambah 1 2. Nah, karena persamaan kita banyaknya iteratif, makanya dia butuh sekitar berjam-jam untuk ngitung nih si
prosesor di dalam komputer kita gitu ya. Dan alhasil ya bisa berjam-jam dia untuk menghitung. Apalagi kalau sel kita atau grid kita banyak banget berjuta-juta gitu. Gitu kira-kira Ruben. Is that clear? Oke, Sir. Terima kasih, Sir. Oke, thank you ya. Yes, Sir. Siap, kita punya sekitar 10 menit lagi. Kita habiskan seberapa yang ada gitu ya. Nanti sisanya kita lanjutkan di minggu depan. Nah, jadi itu teman-teman sudah tahu deterministik dan probabilistik. Nah, sekarang kita bahas tentang static model. Artinya si rock modelnya aja. Oke, belum kita consider si fluidanya. Jadi masih kosongan, batuan doang. Static modeling gitu ya. Atau geocellular modeling, sama aja gitu ya. Nah, geocellular modeling adalah proses membuat model subsurface. Oke, physical properties, misalnya apa? Porosity, permeability, thickness, facial, ya. Semua angka-angka petrofisik yang teman-teman tahu itu namanya property. Physical property of reservoir itu disimpan di dalam masing-masing grid point. Oke. Jadi grid point ini atau sel ini itu di dalam situ ada angka properti, di dalam dia juga ada matematikanya gitu ya. Nah, step-stepnya gimana? Kita mendefinisikan gradingnya bagaimana. Oke, kemudian kita bikin modeling strukturnya, stratigrafinya, litologinya, petrofisikalnya, kita modelkan. Kuncinya adalah di grading. Kita buat gridnya. Nah, sekarang grid, karena dari tadi saya bilang grid gitu ya. Tujuan dari grading di dalam reservoir simulasi gitu ya, adalah untuk mengubah model geologis yang ada di lapangan, jadi mengubah realita yang ada di lapangan menjadi sistem yang diskret. Diskret itu artinya jelas. Satu, dua, tiga, terpisah-pisah, dia jelas. Blok satu, blok dua, itu kepisah. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang namanya diskret. Di dunia ini semuanya tuh continue, gitu ya. Jadi, apa namanya, tidak ada putus-putus gitu ya. Nanti semoga aku punya contoh yang lebih bagus untuk membedakan discrete dan continue. Itu nanti semoga ada minggu depan gitu ya. Jadi sistem yang geological model itu yang aslinya continue tapi dijadikan discrete, putus-putus gitu ya antar di dalam blok satu dengan blok lain supaya apa dan di dalam sistem yang discrete ini kita bisa melakukan perhitungan fluid flow yang bisa dipecahkan, di solve. Kalau sistem yang continue susah untuk menghitungnya gitu ya, karena continue itu kita nggak tahu batasnya yang mana sih. Kalau discrete kita tahu batasnya. Nah, beberapa grid sebenarnya ada banyak koordinat sistemnya, tapi yang paling sederhana gitu ya, ada Cartesian dan cylindrical. Kita akan bahas di kuliah ini adalah Cartesian. Nah, kira-kira seperti ini gradingnya gitu ya. Jadi pas banget nih sebelum kita berpisah hari ini, kita udah bahas tentang grading. Karena it's all about grading gitu ya. Jadi, nah teman-teman tahu kan sebenarnya reservoir tuh nggak mungkin lah petak-petak kayak gini. Oke. Tapi dengan kita buat petak-petak, kita bisa melakukan perhitungan di satu petak. Nanti dari petak satu, aliran ke petak kedua. Nanti dihitung lagi di sini. Dari aliran 2 bisa ke aliran samping, bisa ke aliran depannya, nanti masing-masing perhitungan. Itu yang membuat perhitungan lama, karena grading kita banyak. Nah, grading nggak harus kayak gini, saya bisa bikin grid saya lebih kecil lagi, artinya akurasi saya makin tinggi nih. Nah, itu perhitungannya makin lama lagi. Kayak inilah grading. Jadi, bagaimana kita melakukan pembagian, we divide, atau discretize, gitu ya. Kita mendiskretkan geological model menjadi beberapa divisi delta X, delta Y, dan delta Z. Delta X-nya ini, ya. Jadi misalnya ini adalah model dari 100 meter, tapi delta X saya, ya udah saya pengen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100 meter dibagi 7, berarti berapa? Di sini tuh satu grid memodelkan panjang 100 dibagi 7 meter. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu we always shut up the reservoir. Kita membuat gitu ya, kita men-shut up reservoir menjadi beberapa blok ya. Kemudian kita modelkan dari blok ke blok gitu ya. Jadi it's all about
hubungan antara satu blok dengan blok berikutnya. Oke ya. Jadi ada uh, uh, diskretisasi secara space, secara ruang, tapi ada juga yang secara waktu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini representasi dari sumurnya. W1, W2, W3. Nah, grading, okay, oil and gas reservoir structure is a set of geological horizons representing bedding planes, gitu ya. Jadi sebenarnya struktur reservoir kita itu bisa juga kita sebut sebagai horizon, gitu, horizon yang merepresentasikan sebenarnya bedding planes, gitu. Jadi bagaimana dia bedding itu bed itu kan kayak tidur. Jadi sebenarnya struktur dari reservoir kita itu teman-teman merepresentasikan bagaimana sih dulunya dia itu mengendap. Jadi kita tahu reservoir kita itu berlapis-lapis atau bumi kita itu berlapis-lapis. Ada lapisan bawah, middle, atas, pokoknya berlapis-lapis. Dan sebenarnya struktur reservoir itu berbicara tentang lapisan-lapisan tersebut. Oke. Nah, ada beberapa isu yang terlibat dalam kita menentukan grading dari reservoir simulation. Oke. Jadi kita membuat grading system itu enggak ngasal gitu ya. Ada nalar di dalam kita melakukan si diskretisasi. Yang pertama kita harus kita harus pertimbangkan akurasinya. Oke. Jadi kita butuh akurasi, jangan sampai grading kita itu merusak akurasi tersebut. Gitu. Jadi dengan akurasi yang cukup, kita bisa memodelkan deskripsi geologiknya. Nah, kemudian grading itu juga penting untuk diskretisasi dari flow equation. Nah, misalnya nih real dari kondisi geologi kita itu harus dibuat dengan grading kayak gini. Gitu. Misalnya di sini itu ada zona yang high permeability tiba-tiba karena dulunya reservoirnya sungai. Jadi di sini misalnya ada channel reservoir yang berwarna hitam. Harusnya itu trennya kayak gini. Tapi tren yang kayak gini itu berat. Kenapa? Karena gradingnya tidak uniform. Jadi grading yang di sini itu persegi, tapi yang di dekat-dekat sini tuh beda. Dan ini bagi komputer itu makin pusing, makin sulit. Nah, orang-orang geologis, karena mereka pengen akurasinya bagus, mereka seringkali bikin yang kayak gini. Nggak apa-apa gitu, karena mereka hanya untuk menghitung cadangan. Jadi tidak ada aliran reservoir. Cukup untuk menghitung cadangan dalam kondisi statik, OOIP-nya, oil in place-nya berapa, itu bisa. Karena perhitungan nggak akan lama. Tapi ketika udah masuk ke simulasi, ketika kita pasang sumur, kita forecast, kita alirkan, kalau kita pakai grading yang kayak gini, simulator kita crash, kita pusing. Makanya kita bikin upscale, dan dia jadinya coarse reguler. Coarse ini artinya kasar gitu ya. Ya kayak gini, istilahnya kita modelkan lebih kasar lah, dari yang awalnya ini dia good gitu ya, very very accurate, kita ya mirip-mirip lah, yang penting perhitungannya bisa cepat. Kayak gini gitu ya. Jadi grading kita menentukan ini. Nah, grading ini mungkin beberapa slide terakhir lah ya. Jadi grading kita itu tidak sesimpel yang saya tunjukkan ini, teman-teman. Grading tentunya pasti akan lebih challenging lagi. Grading itu akan beda-beda, khususnya di daerah struktur yang lebih sulit, di dekat fault, di dekat patahan, atau di dekat lintasan sumur. Gitu ya. Jadi lihat ya teman-teman, gradingnya beda di jauh daerah tertentu sampai dekat-dekat patahan beda. Atau misalnya ini patahan, atau misalnya kita punya sumur yang multilateral, di dekat sumur dia akan memodelkan gradingnya itu lebih kecil supaya akurasinya lebih tinggi. Artinya dia mau menghitung aliran mekanika fluida di sekitar sumur. Oke, kita juga bisa stratigrafi reservoirnya, struktur sedimentasinya itu juga bisa kita lihat dengan grading-gradingnya, gitu ya. Lihat ya, sedimentary structure-nya itu bagaimana. Grading juga untuk memimicking geological process, misalnya deposisi atau erosi,
atau petrofisik gitu yang lebih heterogen lagi gitu ya. Porosity daerah sini, porosity daerah situ dihitung semuanya. Deformasi juga bisa, itu semuanya menentukan grading system kita. Nah, in reality, grading itu bisa kayak gini. Di sini 153.000 grid yang harus, di mana satu grid adalah satu unit perhitungan. Satu unit material balance di dalam simulator kita. Bayangkan komputer kita harus melakukan 150.000 unit perhitungan. Dan biasanya lebih dari ini. Itulah makanya simulasi itu penting. Yang paling utama bukan tentang, oh aku pakai Petrel, atau aku pakai CMG, atau aku pakai T-Navigator. That's not the main problem di sini. Yang paling penting adalah insight teman-teman. Sense-nya gimana? Grading-nya gimana? Seperti itu, dan itu yang jadi tujuan dari kuliah kita.